Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dikira orang ceramah. Sallallahu Muhammad kepada seluruh makhluk dalam air. Untuk semua ikan. Gak ada ikan hari ini. Kemana kalian ikan-ikan? Apakah karena ombaknya terlalu kencang kali ya? Jadi gak ada ikan. Gak ada ikan. Jadi saya baru nonton. Katanya ada seorang ibu-ibu keluh kesah seorang ERT, sarjana cum laude. Saya bukan cum laude. Dia 8 tahun, tapi 3 tahunnya nganggur, 3 tahunnya kerja karena waktu itu lagi kekurangan dana. Sekarang pun tetap kekurangan dana. Tapi entah kenapa hidup kekurangan dana itu lebih mendekatkan kepada Allah daripada hidup berfoya-foya. Kalau punya uang tuh rasanya pengen berfoya-foya gitu. Ternyata emang uang kertas riba ini menjadikan manusia dekat kepada keburukan. Harus segera dihentikan lah ini uang kertas, riba uang kertas. Sumber utama, motor utama Zionis melakukan peperangan membantai anak Gaza. Jadi ketika umat manusia membiarkan Zionis membantai anak Gaza tanpa perlawanan, tanpa dihukum, sejatinya umat manusia sedang menunggu gilirannya untuk diperlakukan sama seperti warga Gaza, atau bahkan sudah diperlakukan tapi tidak diperlihatkan. Itulah penculikan anak-anak, penculikan bayi. Jadi sebenarnya kita sendiri sudah mengalami, tapi kita nggak sadar betapa buruknya bumi ini. Jadi hebatlah orang-orang yang tetap berusaha hidup dalam jalan yang Allah tetapkan. Dan ingatlah bahwa ini harus dihentikan. Sebenarnya kita nggak bisa mengatakan kita sedang berada di jalan Allah. Nggak bisa sampai kamu memerangi Zionis laknatullah, bersatu dan memerangi Zionis laknatullah. Kalau kalian belum bersatu memerangi Zionis, maka kalian belum berada di jalan Allah. Kalian masih berada di jalan setan, di jalan Dajjal. Sampai kalian bersatu dan memerangi Zionis, situlah kalian berada di jalan Allah. Selama itu belum terjadi, berarti kalian belum berada di jalan Allah. Apalagi kalian berada di sebuah negara yang memberikan profit ke pemerintah Amerika. Dan profit kalian itu bukan cuma 17 triliun BOP itu, bukan. Perdagangan internasional, hubungan ekonomi, itu semua membuat profit, menciptakan profit ke pemerintah Amerika. Dan kita nggak tahu seberapa besar profit yang diambil dari situ, dijadikan bom dan senjata untuk membantai orang-orang Gaza. Maka sampai kalian bersatu dan memerangi Zionis, kalian akan selalu berada di jalan setan, berada di jalan Dajjal. Ya, Allah alam. Kapankah manusia keluar dari kebodohan? Sebuah pertanyaan yang alhamdulillah menurut Rasulullah SAW akan segera terjawab. Tapi karena belum terjawab, maka saya ingin menyampaikan sampai itu terjadi. Jadi ibu-ibu tuh bilang, dia di chat sama nggak tahu dosen, dekan atau rektor ya. Dia cum laude tapi ibu rumah tangga. Padahal pekerjaan terbagi di dunia itu ibu rumah tangga ya, ibu-ibu. Soalnya rektornya nggak tahu, dia nggak baca hadis Nabi mungkin.
Jangan bukan orang Islam ya. Gue bukan orang Islam ya. Soalnya kan kita tahu Rasulullah SAW berkata ibumu. Makanya pekerjaan seorang ibu itu sesuatu yang sebenarnya 3 kali lipat lebih berat daripada seorang ayah. Tapi mereka nggak paham. Pekerjaan seorang ibu itu pekerjaan paling terbaik di dunia gitu. Buktinya sekarang banyak orang-orang jadi koruptor, banyak orang yang menormalisasi pembantaian di Gaza. Bukti bahwa banyak ibu-ibu yang kualitasnya itu menurun gitu. Karena kualitasnya menurun, maka anak-anaknya jadi penjahat. Makanya pekerjaan ibu itu sesuatu pekerjaan yang penting, paling penting di dunia. Karena kalau enggak ya dia jadi seperti rektor itu. Seperti rektor. Astagfirullahaladzim. Suara saya hilang, maaf ya Allah, maaf. Jadi sebuah analogi yang ingin saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ibu itu pekerjaan IRT, pekerjaan sebagai ibu itu adalah pekerjaan yang sangat penting, yang justru karena saking pentingnya dan dilalaikannya pekerjaan ibu itu muncullah orang-orang jahat karena kualitas ibu-ibu sudah menurun gitu. Makanya justru bagus kalau ibu-ibu itu ditingkatkan kualitasnya, terkhususnya pada segi agama sebenarnya. Tapi kalau sarjana cum laude, alhamdulillah. Justru semua ibu itu harusnya sarjana sebenarnya, sarjana cum laude, Pak. Karena pekerjaan mereka itu pekerjaan terpenting dalam sejarah bahkan. Dalam seluruh dunia, dalam sejarah, ibu-ibu itu pekerjaan yang paling penting. Karena dia pendidik pertama, pengajar pertama, bahkan sebelum seseorang itu lahir ke dunia. Dalam rahim pun ibu itu kan memberikan pengajaran sebenarnya. Makanya pemahaman seorang ibu yang paham atas ilmu, terutama ilmu agama, terutama Al-Quran, itu sesuatu yang utama sebenarnya. Ya, wallahu a'lam.